Di episode sebelumnya Sun Er dan Xiao Yan menghadapi tekanan besar di klan Gu. Sun Er memperingatkan Gu Yao, sang jenderal iblis, yang niatnya misterius dan mematikan. Di balik pemandangan indah pegunungan, aura berbahaya muncul, pertanda duel yang tak terhindarkan. Gu Yao, yang penuh percaya diri, sudah menantikan upacara dewasa klan Gu. Ia bertekad menjatuhkan Xiao Yan demi meraih pengaruh di klan. Sementara itu, Xiao Yan bersumpah tak akan pernah kalah. Dalam diam, ia mempersiapkan diri menghadapi duel hidup mati, pertaruhan nasib Sun Er dan kehormatannya sendiri. Langit malam meredup, menaburkan cahaya bulan bak air perak di pegunungan yang terhampar luas. Gunung-gunung berdiri sunyi di bawah sinar bulan, namun di antara pegunungan itu, sebuah aula kuno memancarkan cahaya hangat, tempat di mana klan Gu merayakan upacara besar. Kemeriahan yang menyelimuti suasana kontras dengan kesunyian puncak gunung di kejauhan, di mana seorang wanita berpakaian putih berdiri anggun, menatap aula yang megah tanpa sepatah kata. Tiba-tiba, suara lembut memecah kesunyian. "Apa kau tidak akan istirahat?" Seorang wanita berbaju hijau, Sun Er, muncul dari balik pepohonan, disinai cahaya bulan yang memantulkan pesona wajahnya yang lembut. Sosok putih itu menoleh perlahan, suaranya terdengar datar, "Gurilem ini, ternyata tidak jauh berbeda dengan dunia luar." Sun Er tersenyum pahit. "Mungkin, tapi di sini, tekanan garis keturunan menekan setiap jiwa. Setiap beberapa tahun, para keluarga mendatangkan keturunan mereka ke pegunungan suci Gu, berharap ada darah murni yang bangkit. Namun, kebanyakan pulang dengan kecewa, beberapa bahkan berakhir dengan kematian mereka sendiri." Nada Sun Er getir, seakan memikul beban sejarah klan Gu yang tak terhindarkan. "Little Fairy Doctor, dokter peri kecil, mengangguk pelan. Kekuatan selalu punya harga," gumamnya. Sun Er hanya menghela napas. "Terima kasih untuk segalanya, selama ini," suaranya lembut, menatap wajah cantik dokter peri kecil yang tersenyum pasrah. "Aku sudah terbiasa," jawab dokter peri kecil ringan, namun matanya menyiratkan kesetiaan yang dalam pada Xiao Yan. Mereka berdua berbicara tentang masa depan, tentang cinta yang rumit dan tentang Kailin yang juga terikat dengan Xiao Yan. Wajah Sun Er tampak lembut namun tegas, "Aku akan menunggu dia bicara dulu. Saat itu tiba, aku akan pastikan dia tahu, pria yang tak setia pada hati, tak akan berakhir baik." Suasana berubah hangat, namun percakapan mereka segera diakhiri oleh Sun Er yang tak ingin larut dalam emosi. Dia berbalik menuju rumah bambu, dan dokter peri kecil hanya bisa memandang punggungnya dengan sedikit rasa khawatir. Keesokan paginya, pegunungan suci Gu menggeliat dengan gegap gempita. Gong dan genderang membahana, menandakan upacara kedewasaan telah dimulai. Xiao Yan, mengenakan pakaian baru, berjalan keluar kamarnya, sedikit canggung melihat Sun Er yang menunggunya. Sun Er mendekat, dengan lembut merapikan kerah bajunya, pemandangan yang membuat hati Xiao Yan bergetar. Binatang bertanduk tunggal yang megah datang, membawa mereka melesat di udara. Mereka tiba di pusat klan Gu, tempat banyak tatapan, iri, kagum, bahkan tajam, mengarah pada mereka. Namun Sun Er tak gentar, memimpin mereka ke alun-alun utama. Ketegangan meningkat ketika dua prajurit berbaju emas menghadang langkah mereka. Suasana menjadi tegang, dan tatapan penuh prasangka dari sekeliling menusuk. Sun Er yang biasanya tenang, kini menunjukkan kilatan amarah di matanya. Tiba-tiba, suara keras memecah langit. "Gu Qian, Gu Su, kalian berdua orang tua tak tahu malu, berhenti menghalangi." Suara itu menggelegar, diiringi dua kilatan petir yang menyambar seperti meteor dari langit. Sosok tua muncul di udara, Mang Tianqi. Tubuhnya memancarkan aura agung, jubahnya berkibar diterpa angin gunung. Xiao Yan tercengang. "Kepala sekolah," gumamnya, teringat pada pertemuan di kolam petir yang dulu. Mang Tianqi tersenyum, sambil mencubit bahu Xiao Yan seperti seorang guru yang penuh kasih. "Tentu saja, aku Mang Tianqi, kepala sekolah Akademi Jianan. Sekian benar, kau memang murid yang pantas." Tatapan Xiao Yan berubah, dari kebingungan menjadi penghormatan. Di hadapan semua orang, Mang Tianqi berdiri gagah, membela muridnya dan menunjukkan bahwa di balik tekanan garis keturunan dan ambisi klan besar, masih ada cahaya harapan dan persahabatan sejati. Suara megah menggema di langit, menembus kabut kebesaran klan Gu. Tiga sesepuh terhormat berdiri tegap di tengah stadion, dengan pakaian upacara yang memancarkan aura sakral. Mereka adalah simbol kebanggaan, pilar klan yang telah mengarungi ribuan tahun sejarah. Stadion megah itu sesak dengan tatapan penuh antusiasme. Setiap generasi muda yang hadir tahu, ini bukan hanya upacara biasa.
Ini adalah gerbang menuju pengakuan, kehormatan, dan masa depan. Hanya mereka yang berhasil melewati upacara ini, yang diakui sebagai bagian dari inti klan Gu, dan hanya setelah itu, mereka layak mengikat janji suci, melangkah ke medan perang, dan menorehkan nama mereka dalam sejarah. Xiao Yan berdiri di antara kerumunan, matanya menatap tajam. Ia merasa getaran Douqi samar di udara, sebuah tanda bahwa para ahli sejati klan sedang menyaksikan, meski tak tampak. Suatu tekanan yang membuat jantungnya berdegup cepat, tekanan dari para doseng, para dewa perang yang tersembunyi di balik tirai langit. Upacara dewasa, dan tato klan yang legendaris, gumam Xiao Yan dalam hati. Teriakan hikmat dari para sesepuh memanggil nama pertama, Ling Kuan. Pemuda itu melangkah ke depan, wajahnya penuh kepercayaan diri. Dis bintang raksasa muncul di depannya, memancarkan cahaya gemerlap. Ling Kuan menyentuhnya dengan hikmat. 6 bintang perlahan muncul, menerangi wajahnya yang tegang. Ling Kuan, Komandan ke-7 Tentara Terendam Hitam. Garis keturunan kelas 6. Berikan tato klan emas. Tatapan iri terdengar di stadion. Pena emas sesepuh menari di udara, melukis simbol misterius di dahi Ling Kuan. Cahaya keemasan menyala, memancarkan kekuatan kuno yang menakjubkan. Xiao Yan menyipitkan mata, merasa penasaran. Tato klan emas, apa itu? Tanyanya pada Sun Er. Sun Er tersenyum, menjelaskan lembut, tato klan adalah warisan leluhur. Mereka memancarkan kekuatan garis keturunan kita, dan menjadi tameng saat bahaya mengintai. Mereka yang berdiri di alun-alun terus diuji. Satu persatu, generasi muda maju dengan tekad membara. Namun, garis keturunan di atas kelas 6 adalah langka, sampai nama Gu Zhen dipanggil. Gu Zhen melangkah anggun, berlutut di hadapan sesepuh. Ketegangan menebar di udara. Pena ungu emas muncul, menimbulkan sorak-sorai kagum. Gu Zhen, garis keturunan kelas 7. Berikan tato klan ungu emas. Kilau ungu emas memancar, menandakan status istimewa di antara generasi muda. Xiao Yan menatap Gu Zhen, menyadari kekuatan tersembunyi di balik ketenangannya. Gu Zhen membalasnya dengan senyum lembut, menandakan persahabatan yang diam-diam terjalin di tengah medan penuh persaingan. Namun, sebelum kekaguman itu lenyap, udara mendadak membeku. Dari antara kerumunan, sosok tinggi dan kurus melangkah maju, Gu Yao. Tatapannya setajam pisau, tubuhnya bagaikan tombak yang menusuk langit. Dia tidak berlutut seperti yang lain. Dia hanya berdiri, tegak, penuh kebanggaan dan kedinginan yang menusuk jiwa. Sesepuh tidak menegurnya, mereka tahu siapa dia. Dis bintang terbang mendekat, memancarkan aura misterius. Gu Yao menyentuhnya. Diam sesaat. Lalu, ledakan cahaya. 8 bintang muncul, menari di cakram bintang, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Suasana stadion menjadi riuh, setiap napas tercekat oleh rasa kagum dan hormat. Garis keturunan kelas 8, bisik Sun Er, suaranya penuh rasa kagum. Xiao Yan menatap Gu Yao lekat-lekat. Pemuda dingin itu bagaikan penguasa yang tak tergoyahkan. Meskipun stadion gemetar oleh decak kagum, Gu Yao tetap tak terpengaruh, diam, fokus, dan penuh keyakinan. Tantangan telah dimulai, gumam Xiao Yan. Ia tahu, di hadapannya bukan sekadar upacara dewasa. Ini adalah panggung besar, di mana generasi muda yang luar biasa dari klan Gu akan saling menguji. Dan Gu Yao, adalah lawan yang tak bisa diremehkan. Xiao Yan, suara dokter peri kecil dipenuhi kecemasan. Dia merasakan tekanan yang mengerikan dari sosok Gu Yao, lawan yang benar-benar bukan orang biasa. Meski dia percaya pada Xiao Yan, hatinya tahu, pertarungan ini jauh dari mudah. Xiao Yan hanya tersenyum, menenangkan hatinya sendiri dan dokter peri kecil. Dia menoleh pada Sun Er, yang menatap Gu Yao dengan wajah tegas, bibirnya yang merah digigit erat menahan amarah. Tenang saja, bisiknya, lembut namun penuh keyakinan. Pertarungan ini memang harus terjadi. Aku akan menunjukkan kekuatanku kepada klan Gu. Aku akan membungkam semua cemoohan yang telah kulalui. Sun Er mengangguk, namun sorot matanya memancarkan kilatan dingin pada Gu Yao. Rasa marahnya yang tersembunyi kini tak lagi bisa disembunyikan. Sementara itu, Mang Tianqi hanya tertawa ringan sambil membelai janggutnya. Hehe, anak kecil, ingatlah. Jika pertarungan ini menjadi buruk, aku yang dulu pasti akan membantumu. Kau murid Akademi Jian Nanku, dan meski kau bukan murid langsungku, aku takkan membiarkanmu mati di alam Gu ini. Senyum tipis muncul di wajah Xiao Yan. Terima kasih, kepala sekolah. Dengan itu, dia melangkah maju. Tubuhnya ringan seperti angin, dan dalam sekejap dia berdiri di alun-alun luas, tepat di hadapan Gu Yao. Tatapan dingin Gu Yao bersinar redup, namun seulas senyum tipis muncul di bibirnya.
Keberanianmu, di luar perkiraanku, ucapnya dengan suara pelan, seakan tak berperasaan. Xiao Yan memandangi rambut hitam putih Gu Yao yang aneh, dan aura es misterius yang mengelilinginya. Aku tahu kau menargetkanku, kata Xiao Yan perlahan. Gu Yao mengangguk, nadanya datar dan dingin. Aku tahu, tapi itu tidak penting, karena aku hanya perlu membunuhmu. Seketika itu juga, suasana berubah. Udara di alun-alun menjadi sedingin kutub. Gu Yao lenyap seperti hantu, hanya meninggalkan dingin yang menusuk tulang. Xiao Yan langsung serius. Inilah pertarungan yang menentukan segalanya. Dia tahu, tidak ada yang akan menolongnya jika dia kalah. 10 tahun aku berjuang, menjelajahi benua. Aku bukan hanya anak muda biasa. Kau ingin membunuhku. Kau harus siap membayar harga yang mahal. Doki meledak dari tubuh Xiao Yan. Bunyi tulang berderak terdengar saat kekuatannya bangkit. Panasnya melonjak, memecah hawa dingin Gu Yao. Suaranya lantang, penuh keyakinan yang telah diasah oleh pengalaman hidup dan mati. Doki raksasa meledak dari tinju Xiao Yan, menghantam ruang kosong, namun sesaat sebelum menyentuh Gu Yao, sebuah tangan panjang yang dingin muncul dari kegelapan, menangkisnya. Energi meledak, retakan menyebar di alun-alun. Batu pecah menjadi debu, dan para tetua klan Gu segera terbang ke udara, membentuk penghalang pelindung. Xiao Yan terhuyung mundur, tangan kanannya berdarah, cakaran Gu Yao menembus pertahanannya. Gu Yao mendesis dingin. Buka segel gunung. Segel tangan muncul, menyerbu Xiao Yan. Namun Xiao Yan menangkis, menghindar laksana kilat. Gu Yao tertawa, matanya dingin. Segel gunung terbuka. Segel pembalik laut. Serangan segel tangan meluncur deras, menutup jalan Xiao Yan dari segala arah. Ini adalah seni segel dewa yang sempurna. Xiao Yan menarik napas panjang. Skyfire Tree Mysterious Cheng. 3 perubahan dilepaskan sekaligus. Dokinya mengamuk laksana badai. 6 penguasa mengalir tubuh bersama. Dalam sekejap, gambar penguasa berat mengisi area 100 kaki di sekitarnya. Segel Gu Yao menghantam gambar penguasa, memicu ledakan beruntun yang mengguncang alun-alun. Semua mata menatap mereka tanpa berkedip. Dua jenius ini, pertarungan mereka mempesona dan menggetarkan hati. Xiao Yan stabil berdiri di tanah, matanya tajam. Penguasa berat di tangannya tiba-tiba diretas. Tsunami yang memecah api. Pilar api raksasa melonjak, menabrak Gu Yao seperti naga api yang mengamuk. Gu Yao hanya tersenyum dingin. Kekuatan kecil semacam ini, hancur. Tangannya tertutup es misterius, meninju pilar api hingga pecah. Namun, dia tak melihat teratai api 3 warna yang bersembunyi di dalamnya. Xiao Yan menekan segelnya. Dalam sekejap, badai api yang menakutkan meledak, menelan langit. Api menari, langit bergetar. Para ahli terdiam, kagum pada strategi licik Xiao Yan. Dia menyembunyikan senjata pamungkasnya, mengejutkan Gu Yao. Namun wajah Xiao Yan tetap serius. Dia tahu, Gu Yao bukan orang yang mudah dikalahkan. Badai api itu bergetar, dan aura dingin perlahan muncul di dalamnya. Sosok Gu Yao muncul, tertutup baju besi es misterius. Dia masih berdiri tegap, tak tersentuh. Dengan tombak es kristal yang mengerikan, dia menatap Xiao Yan dingin. Hari ini, aku akan menunjukkan puncak dari generasi muda. Teknik tombak 10.000 binatang. Gu Yao menari di udara, tombaknya meraung, seolah ribuan binatang buas menjerit bersamanya. Tombak itu menembus udara, melesat menuju Xiao Yan. Di tengah gemuruh pertarungan yang mengguncang langit, Xiao Yan mengepalkan penguasa beratnya, matanya membara dengan tekad. Pertarungan ini akan menentukan segalanya.